Marilah sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, malah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila khatabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada beliau waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa thumma ila hadrati Sayyidina Bali' bimanika Nabiyullah Khadir alaihi salam wa ila hadrati Sultanul Awliya'i Muhammadin Syamul Qadir Jalali radhiyallahu an wa usuli wa furi wa thumma ila musannifi hadzal kitab Syekh Ahmad Hashimi wa nafa'ana bi ulumi fi daraini syai'un lillahi laumul fat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa tilalati ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kurama, para asatid, para masyayikh, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, setiap kita ngawalin majlis kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagai tanda kita bersyukur bil lisan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka dari itu mari kita tidak berputus asa serta tidak memiliki suatu kekhawatiran ketika kita memuji nama Allah, maka Allah pun akan lebih senang untuk memandang kita karena mulut kita untuk memujinya. Maka dari itu mari kita jadikan setiap gerak di dalam hidup kita ini untuk kita berusaha semaksimal mungkin selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ingat kepada Allah, maka Allah pun juga akan ingat kepada kita. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka kita akan dijauhkan untuk berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dikasih taufik hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang memiliki paripurna di dalam akhlak sehingga kita jadikan sebagai suri tauladan di dalam hidup. Seorang nabi yang dikasih hak prerogatif untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini nanti kita akan dipertemukan oleh Allah dan dikasih syafaat dari baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah rahimakumullah, langsung saja kita membahas tentang hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Addibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarilah anak-anakmu terhadap salasi khisalin, 3 hal yang akan memberikan budi pekerti baik terhadap anak-anak kita. Apa itu? Hubbi nabiyikum, cinta terhadap nabimu, yang pertama. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, dan cinta kepada keluarganya Nabi. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an, maka barang siapa, fa inna hamalatal Qur'an, maka sesungguhnya ya penghafal Al-Qur'an, fi dhillillah, di dalam naungan Allah, yauma la dhillan, tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali naungan Allah, ma'a anbiya'ihi, bersama para nabi, wa asfiyaihi, dan juga bersama orang-orang yang soleh, kekasih-kekasihnya Allah. Rawahu Tailami an Ali. Jadi 3 hal yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Pertama, mengenalkan tentang nabinya, yakni nabi kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau selain menjadi penutup para nabi juga imamul anbiya'i wal mursalin. Beliau juga menjadi suri tauladan, alias tidak ada cacat pada diri Nabi, sehingga layak Nabi ini sebagai panutan kita. Kalau kita memberikan panutan kepada anak kita terhadap Nabi, bagaimana kita nggak mau mengenalkan Nabi bisa menjadi panutan? Maka kita kenalkan tentang Nabi kita. Siapa Rasulullah? Anaknya siapa? Ya, lantas punya anak berapa Rasulullah? Akhlaknya gimana? Maka di sini perlu kita ajarkan sirrah daripada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrah itu adalah perjalanan hidup Nabi, mulai dari kecil atau lahir sampai beliau wafat. Loh, kalau anak kita kenal gitu, insya Allah akan selamat, Pak. Ya, akan selamat. Apalagi kita sampaikan cerita-cerita tersebut kepada anak-anak kita. Ya, ini kepada Nabi kita. Yang kedua, kita ajarin anak kita untuk mengenalkan Nabi dengan sholawat, lagu-lagu sholawat. Sekarang anak-anak, masya Allah, ya, kadang-kadang kalau sudah adzan itu kumpul anak kecil-kecil. Apa? Kepingin dia sholawatan, tapi sholawat yang tertib. Harus ada yang ngarahin gitu loh, supaya kelihatan pendengarannya itu hikmat di dalam sholawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, cinta terhadap Nabi, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Disebutkan oleh Nabi adalah Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain, itu juga termasuk keluarga Nabi dan keturunan Nabi. Kita wajib mencintai keturunan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita mengetahui perilaku enggak sesuai dengan ajaran baginda Sayyidina Muhammad, boleh kita kemudian tidak meniru, tapi menghormati tetap, tapi tidak meniru perbuatannya karena tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita merasa cinta kepada keluarga Nabi, ketika dia menyimpang, kita tegur. Kalau kita cinta, kita ingatkan. Lah kadang-kadang yang diingatkan marah, Pak. Lah kalau marah bukan kewajiban kita sudah. Ya, kalau marah. Loh, ini ngaku keluarga tapi tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, gimana? Ya, makanya sekarang jadi rame itu kita nggak usah ikut-ikut, tetapi kita harus tetap memiliki suatu bentuk pengetahuan
untuk memuliakan orang-orang yang selalu meniru akhlak dan syariat baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang macam-macam Bapak. Dulu pertama kita itu ya saya anggap ujian ya. Tapi ternyata kalau dinilai banyak kebohongan, Masya Allah ini. Ya, lah semuanya ini ada hikmahnya. Kita tidak akan mengikuti tentang antara yang cinta dan yang mengoreksi tentang nasab, kita nggak usah mengikuti, tapi kita minimal kita harus tahu bahwa kita tetap wajib mencintai keluarga baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib. Ya, itu yang harus kita lakukan karena ini perintah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Orang baca Al-Quran nanti dirahmati oleh Allah, disyafaati dengan Al-Quran tersebut. Al-Quran itu adalah termasuk syifaa'us sudur, obat daripada hati kita. Tapi kenapa kok umat Islam kok banyak berbuat maksiat kalau Al-Qur'annya luar biasa isinya? Al-Qur'an itu adalah paripurna dalam kehidupan. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Utsman, membaca Al-Qur'an itu adalah keutamaan. Tapi mengamalkan isinya adalah wajib. Kelemahan kita sebagai umat Islam hanya bangga kita punya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kami, tapi kadang-kadang kita tidak pernah mempunyai adab ketika kita ingin membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran. Yang kedua, kita tidak begitu dalam untuk mempelajari isi Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang kita baca ya biasa kita cinta begitu saja. Itu. Lantas kemudian yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran, ingin menjadikan Quran itu adalah obat hati kita, maka bersihkan hati kita lebih dulu sebelum kita membaca Al-Quran. Orang kalau membersihkan hati Al-Quran, insya Allah di dalam hatinya nggak ada ghibah, nggak ada hasud, nggak ada namimah, nggak ada suudon. Allah dengan Al-Quran banyak hikmah yang kita pelajari. Bahkan insya Allah orang yang bersih hatinya dan ingin mempelajari Al-Quran dengan baik, Allah akan memberikan ilmu tanpa diduga. Nggak belajar kita akan bisa mudah untuk mendalami. Tapi banyak orang rajin membaca Al-Quran, rajin pula maksiatnya. Lah itu penyakitnya. Ya, rajin baca Al-Quran, cinta Al-Quran, tapi ya gitu, maksiatnya rajin. Makanya orang yang hafal Quran itu nggak boleh habis hafal terus nggak hafal, dosa, diancam oleh Allah. Hafal Quran nggak hafal, ya. Maka orang yang hafal Al-Quran harus untuk apa? Menderes Al-Quran, sering dideres Al-Qurannya, itu. Kalau Bapak punya anak yang penghafal Al-Quran, tolong diterus. Kalau Bapak ingin mendapat menantu hafal Quran, ya tolong jangan dikasih pekerjaan berat-berat. Udah cukup kamu di sini aja. Ada musola, kamu ngimami musola, ngisi pengajian, cukup. Semuanya biaya Bapak yang nanggung misalkan di situ. Karena kita ingin memuliakan Al-Quran yang dibawa oleh menantu kita. Tapi kewajiban ya tetap kita arahkan untuk kita kasih pekerjaan yang tidak terlalu berat. Nah, tuh. Ini dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah merupakan syifa'ul linnas. Kita harus belajar untuk mendalami Al-Quran, taruh artinya, minimal ada punya maksudnya. Insya Allah akan muncul ketenangan, muncul di dalam hati kita. Ya, ketika kita punya masalah membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan suatu keutamaan, karunia di dalam Al-Quran tersebut. Tapi kadang-kadang hati kita yang susah, banyak penyakit hati yang hinggap di dalam diri kita, hingga Al-Quran kita baca lewat begitu saja, lewat begitu. Ya, padahal Rasul mengajarkan wiqaratul Quran. Semua orang Islam harus dia bisa untuk mampu membaca Al-Quran itu. Rawahu Tailami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna,
dan kamu harus punya keyakinan di dalam berdoa bil ijabah, bahwa doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, la yastajibu du'aan, tidak akan menerima doa min qalbi ghafilin lahin, bagi orang yang punya hati laleh, alias tidak konsentrasi dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kita agar kita berdoa dengan Allah itu penuh dengan keyakinan. Jangan kita punya doa, wadah, saya itu kalau berdoa itu nggak yakin saya. Loh, kalau sudah nggak yakin, ngapain kamu kemudian kepingin sesuatu minta kepada Allah? Kalau minta kepada Allah harus punya keyakinan bahwa doa kita diterima oleh Allah, tanpa kemudian kita repot-repot menghafal doa tersebut dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak, cukup kita apa yang kita mengerti. Kalau menggunakan bahasa Arab, minimal kita harus membawa mengetahui maksud daripada doa tersebut. Minimal harus mengetahui maksud doa. Bagaimana kita berdoa tapi nggak tahu maksudnya, nggak tahu artinya, ya, maka keyakinan akan berkurang. Tapi kalau tahu artinya, insya Allah disitulah Allah akan mudah untuk mengijabahi daripada doa kita. Nah ini, ya. Tapi kalau doa, kadang-kadang kita doa karena apalnya doa sampai ngelambiar kemana-mana, mulutnya bener tapi hatinya enggak. Ya, kita doa sholat duha, ya doanya hafal, tapi nggak ngerti artinya, pikirannya kemana, doa masih ingat kepada peristiwa yang tadi dan lain sebagainya. Itu namanya hati yang laleh. Maka doa ini harus kita baca dengan penuh khusyuk dan tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa, ada doa ketika kita habis wudu, doa kita disunnahkan untuk menghiliat ke atas. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sambil ke atas kita. Ya, ada doa yang kita baca, kita merendahkan tawadhu kepada Allah, doa sambil merenung diri kita bahwa kita sangat membutuhkan apa yang kita inginkan. Ya, kita diperintah oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Jangan kita ragu. Allah itu maha kaya, Allah itu maha segalanya, sehingga kita harus punya keyakinan di dalam doa. Ya, doa apapun yang kita lakukan, doa apapun. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pernah Bapak membayangkan artinya? Paling-paling yang dilihat adalah makanan. Wah, ini makanan enak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Cuman gitu doang. Tapi nggak memikirkan tentang makna daripada doa itu. Iya. Atau kita membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya cukup bismillah begitu saja. Hanya lewat, tapi kita nggak merenungkan tentang makna daripada arti Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi minimal kita ini harus mengerti supaya hati kita nggak laleh kepada Allah. Ya, doa supaya nggak laleh. Ya, doa apa yang kita inginkan. Iya. Misalkan kita minta rezeki kepada Allah atau minta sehat, minta apapun, minta. Kalau bisa di dalam doa itu kita merengek kepada Allah sambil nangis. Sambil nangis, Pak. Ya. Ya Allah, nggak bisa nangis ya nangis-nangislah. Ya Allah, ya. Ya, biasanya kalau nangisnya itu deres ketika nggak punya duit, itu biasanya. Itu penyakitnya. Ya. Berarti yang ngomong pengalaman. Kan gitu. Nah, iya. Masya Allah, pernah ada guru saya gitu. Dulu ketika beliau itu kalau umroh nggak pulang sampai haji, itu dia cerita, aku kehabisan ongkos, ya. Terus kehabisan ongkos itu, wah aku di depan Ka'bah nangis ke Allah. Ya Allah, saya nggak punya duit ya Allah, habis ya Allah. Aku minta ke siapa? Malu minta hambamu, hanya engkau yang patut aku minta ya Allah. Nggak lama orang nendang dia ngasih duit. Ya Allah, lo kita nggak ngerti. Makanya kalau ditendang Allah, kalau ditendang orang ketika berdoa jangan ngambek. Lihat dulu, ada duitnya nggak? Nendangnya di mana? Kita, ya Allah itu ngasih, masya Allah, kita nggak tahu gitu loh. Kadang-kadang rahasia ini juga apa ya, di luar dugaan kita. Kalau kita mendekatkan diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya
banyak-banyak kita berzikir, habis zikir doa. Ya, orang itu kalau dikasih urusan dunia, rizki, biasanya kenceng doanya. Ini untuk apa? Rizki, wah dilakukan. Ini untuk apa? Ya, ini lancar pastinya, pasti. Makanya doa itu kalau panjang-panjang, biasanya aminnya itu lemes. Yang saya dengar gitu, subuh aja lemes. Ya, Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Itu sisa-sisa suara yang ngantuk tadi. Amin, Mas ya. Iya. Tapi giliran kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, baru aminnya kenceng. Ya, ini ngerti kalau untuk kebaikan dunia akhirat. Padahal lebih bagus mana kebaikan dunia atau akhirat? Pasti pilihannya dunia akhirat udah. Iya, nggak mau dia dunianya nggak enak, nggak mau. Iya, itu doa. Tapi tetap doa kita harus kita jadikan sebagai sandaran kita untuk kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan doa kepada siapapun. Kita doa kepada orang soleh boleh, tapi yakinlah dengan doa kita. Jangan kemudian gak yakin dengan doa kita. Yakin sehingga setiap hari kita minta kepada Allah. Kalau kita gak yakin akan malas untuk berdoa. Akhirnya mengandalkan orang lain. Mengandalkan orang lain. Boleh gak Pak? Ya boleh, tetapi gak boleh kita mintanya hanya kepada, tapi hendaknya kepada Allah. Wasilahnya si fulan. Nah itu. Sama dengan orang ziarah kubur. Bukan minta kepada kuburan, tapi doa kepada Allah dengan wasilah orang tersebut. Ini. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakallah," apabila datang kepadamu Allah malan rizki, harta, fal yura sarani'illah, ya, maka hendaklah kamu untuk menyampaikan nikmat kepada Allah alaika kepadamu wa kormatihi dan kemuliaannya. Orang kalau dikasih oleh Allah rizki, berarti Allah itu telah menambah nikmat kepada orang tersebut dan juga akan menambah karomah atau kehormatan orang yang punya rizki. Maka kita kalau dikasih rizki oleh Allah, ucapkan alhamdulillah. Setiap nikmat yang ada, sedikit nikmat apapun, biasakan mengucapkan alhamdulillah. Orang yang dikasih nikmat oleh Allah berarti dikasih kehormatan oleh Allah. Kalau dikasih kehormatan, jangan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan rusak kita. Maka ketika kasih nikmat, ingat kepada hambanya Allah yang lain. Allah lebih cinta kepada kita, lebih senang. Amal yang paling disenangi oleh Allah ketika kita menjadi orang pemurah, orang yang dermawan, orang yang suka menolong kepada siapapun. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Makanya ketika mendapatkan nikmat dari Allah, harus kita jaga, harus banyak kita syukurin. Kebanyakan orang ketika dikasih nikmat bukan tambah dekat, tapi tambah jauh. Iya. Banyakan orang ketika dikasih nikmat tambah sibuk dia. Dulu ada jamaah, ya, ketika usahanya biasa rendah, rajin ke rumah, ya, masya Allah. Kadang-kadang tidur di rumah, cerita tentang keadaan, ya Allah, kita kasihan. Makanya kamu harus banyak untuk bertaubat. Pertama sholat taubat, kedua sholat hajat nanti pada Allah. Sudah mintalah, nangis kalau bisa. Giliran sudah sukses, jombol tidak. Ya, padahal kita nggak pernah kepingin untuk dikasih orang, nggak pernah, alias sudah lupa. Kalau lupa kepada kita nggak jadi masalah, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lupa kepada Allah, akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hati-hati di dalam nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rawahul Hakim an Walid Abil Akhwas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus shalah, apabila kamu mendatangi salat, fa'alaikum bisakinah, maka hendaklah bagi kamu adalah bisakinah. Apa itu? Tenang. Mendatangi salat berjamaah artinya. Kalau mendatangi salat berjamaah, tolong yang tenang jalannya, jangan lari. Ya, waduh, takut apa? Takut ketinggalan. Iya.
Lah kira-kira kemudian kalau kita ketika ada sholat tenang nggak jalan kita? Apa? Katanya Rasulullah kemarin pengajian kita disuruh tenang kalau mau sholat jamaah, tenang. Loh ini sudah komat. Maksudnya tenang itu ya alias ketika ada komat ya kamu terpanggil untuk segera, bukan lari. Jalan agak cepat, bukan lari tapi jalan. Yang tadi jalannya santai sekarang agak cepet kan, udah komat. Ya. Lah karena kebiasaan adzan Jumat ya baru mandi. Khutbah pakai baju. Giliran lari. Ya. Wah, ini orang kan sudah kebiasaan itu, berarti Jumat nggak dapat apa-apa. Sholatnya sah karena dia tidak mengikuti khutbah. Itu kan berat. Maka sholat ini kita jaga, karena sholat ini adalah salah satu barometer daripada amal kita. Kalau ada orang mengganggu orang sholat, mengejek orang sholat, buat apa sholat? Ya, saya ini loh nggak sholat dikasih rizki, kamu sadari dulu sholatnya rajin jamaah, tapi tetap aja keadaanmu gitu. Hati-hati, mulut yang kayak demikian itu bisa menjadikan murtad bagi yang ngomong. Murtad. Sehingga ketika kita ada yang ngomong sholat, tetap jangan dihiraukan, sholat kita tetap istiqomah. Walau kita lalai, katanya kalau sholat nggak khusyuk nggak diterima oleh Allah. Nggak diterima oleh Allah, bukan Allah kemudian tidak sayang kepada kita, tetap sayang. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat dengan malu-malu bertanya, ya Rasulullah, saya ini kalau sholat itu sering pikiran kemana-mana ya Rasulullah, nggak khusyuk. Terus gimana saya Rasulullah? Tapi kamu tetap sholat, tetap saya laksanakan. Itulah yang bagus. Walau selalu kemudian khawatir dengan sholatmu, tapi tetap kamu nggak pernah ninggalin sholat. Nggak ubahnya seperti anak kecil yang baru bisa jalan, dilihat orang tuanya, anak saya jalan, jatuh orang tua tetap aja sambil tersenyum, nggak marah dia. Anaknya jatuh lagi tambah didekatin, digendong. Ini kasih sayangnya orang tua terhadap anak. Kasih sayangnya Allah terhadap ente sebagai hambanya lebih tinggi daripada kasih sayangnya orang tua terhadap anak. Oleh karena itu kamu sholat, walau sholatmu tidak diterima, gak khusyuk, Allah tetap cinta kepada kamu. Karena apa? Perintah Allah tetap kamu laksanakan, walau hatimu laleh. Yang jadi rusak adalah ketika kamu dengan sengaja meninggalkan sholat. Itulah yang bahaya. Jadi sholat apapun laksanakan. Ya, dalam kondisi kalau ya pikiran sholat yang ya kadang-kadang kita ini masya Allah kalau lagi sepi sholatnya rajin, sholat berjamaah, apalagi sholat sunnahnya, sampai sholat sunnah ya qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, itu saking sepi itu. Ya, giliran rajin masya Allah cepet-cepet ya sholatnya. Kenapa? Ya rugi kita. Padahal katanya kamu cinta kepada sholat. Cinta nggak sholat? Bapak cinta sholat? Cinta nggak? Kalau cinta berarti Bapak akan rindu sholat. Kalau rindu berarti setiap habis waktu isya Bapak berpikir kapan datang waktu subuh. Pasti akan gitu. Pernah kayak gitu? Kalau habis sholat Dohor, Bapak pasti rindu kapan ya datangnya asar ini, aku kangen aku sudah. Itu kalau orang cinta. Tapi pernah nggak rindu kayak demikian? Paling-paling muadzinnya nggak bisa tidur. Ya, kalau orang cinta kan gitu Bapak. Ya, tapi bersyukur kita tetap menjadi orang yang tetap menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga di dalam sholat pun nggak boleh ragu kita. Di dalam sholat nggak boleh ragu. Tetap kita yakin bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jangan sampai kemudian kita tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang kemudian ketika masya Allah Pak habis sibuk kayak demikian, kadang-kadang sholatnya di jalan. Ya, kadang-kadang sholatnya ya sendirian, kalau tidak akhirnya mepet waktunya. Nah itu karena
ya kesibukan-kesibukan urusan-urusan dunia yang ada. Kita ini hati-hati dengan urusan-urusan dunia. Ketika kita meninggal dunia, nanti akan diikuti oleh 3 hal. 3 hal mengikuti kita. Yang pertama, harta kita akan ikut. Yang kedua, keluarga kita. Yang ketiga, amal kita. Habis ikut kita mati, yang 2 ini balik. Yang 1 enggak balik. Ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita, cucu kita, istri kita, kakak kita, semuanya ikut nganterin. Teman-teman kita nganterin semuanya. Coba kira-kira ada yang kelayu, ya si fulan saya kangen, kepingin ikut kamu aja aku. Ada yang gitu? Diajak gak mau. Iya. Maka keluarga ini akan kembali, gak menghiraukan kita sendirian. Yang dulu cinta katanya kepada kita, sayang, ketika kita meninggal dunia ditinggalkan. Harta yang dipakai ke makam, mobil kita dipakai, pakaian kita dipakai, ya, duit kita dipakai, sampai di makam selesai kita dikubur, balik semuanya. Keluarga, harta balik. Yang tersisa apa? Amal kita. Nungguin amal. Iya kalau amalnya ada. Kalau amalnya nggak ada, bagaimana? Maka kita harus banyak-banyak untuk mengumpulkan amal, karena amal yang kembali kepada kita. Duit yang kita kumpulkan itu akan tidak kembali kepada kita, justru kepada anak-anak kita. Kecuali ketika kita mampu, kemudian kita mampu memanfaatkan duit tersebut sebagai investasi amal kita nanti. Yaitu dengan sedekah. Ya, ini. Lantas kemudian kalau sudah amal ditanya, itulah yang akan balik ke kita, yang lain nggak balik. Begitu pula pada diri kita. Kita yang membanggakan daripada jasad kita, kita banggakan, kita modalin, ya kita ngaca, ya Allah ternyata aku masih muda saya, padahal cucu sudah 3. Ya, waduh masih muda, berarti awet muda. Bukan awet muda, awet tua itu namanya. Iya, lah kalau sudah punya cucu kan bukan muda lagi, berarti awet tua. Kita ngelihat, bangga kita, wah kurang apa, ini putih-putih, sekarang ada sampo bisa menghidangkan supaya jadi muda lagi. Wah, gigi yang rontok kemudian disambung lagi seperti anak muda lagi, gagah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, jasad kita itu bukan untuk kita, habis sudah, binatang yang makan. Terus apa yang kita banggakan kalau bukan amal kita? Dan amal itulah yuk kita jadikan sebagai sarana untuk menjemput kita, khususnya kita nolong kepada saudara-saudara kita yang besok ada kurban, ya yuk kita bagi yang rata, ya kurban. Tapi kalau pembagian kurban, zakat, non muslim nggak boleh, non muslim nggak boleh dibagi. Kalau sodakoh boleh, paham? Biasanya di perumahan kan ada non Islam, ya kita bukan ngasih kurban tapi sodakoh. Berarti apa? Supaya sama dengan kurban, ya beliin aja daging, sodakoh kita, bukan ngambil dari daging kurban. Ya, kurban itu Bapak, itu dimuliakan oleh Allah, sehingga kita menangani kurban harus menjaga diri. Ya, syaratnya membeli supaya sah itu harus baca bismillah, harus baca sholawat, lantas kemudian harus baca takbir. Kurbannya dihadapkan ke kiblat, habis itu berdoa, ya doa Allahumma taqabbal udhiyati an siapa, sebutkan namanya, ya billahi ta'ala, itu aku niat, ya Allah, Allahumma ya Allah, terimalah kurban si A, si fulan, si fulan, si fulan, ya disebutkan di situ. Habis itu kemudian kita motong. Tetapi ada 1-2 syarat yang harus kita jaga untuk memotong. Apa? 1, punya wudhu. Ya, harus punya wudhu kalau motong hewan, apalagi kurban. Yang kedua, yakni ditutup aurat kita. Ya, jangan mentang-mentang kurban di situ berumuran dengan darah, lantas kita pakai celana pendek, kelihatan daripada lutut kita, nggak boleh.
Ya, kita ini kan menjalankan ingin sunnah daripada Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim, kemudian dipakai syariat oleh baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita ibadah kemudian kita seperti orang yang nggak ngerti, yakni aurat ditampakkan kemana-mana. Ya, kasihan hewan yang lihat, ya Allah, aku disembelih oleh orang dalam kondisi telanjang gini. Iya, ya Allah, aku disembelih orang yang nggak pernah sholat ini. Iya, lantas dia nggak pernah wudhu. Ya, itu diantaranya. Ya, jadi kita siapkan khususnya yang kurban nanti. Ya, namanya kurban nggak usah apa ya. Pilih di kampung saya ada Pak kurban, yang satu 4 juta, yang satu 3 juta. Di sana kok murah, ya, di sini kok mahal. Loh, kamu niat ibadah enggak? Ya. Kepingin ibadahmu diterima oleh Allah enggak? Ya. Kalau kepingin diterima, enggak usah kemudian kamu pilih-pilih. Kepingin yang sini silakan, yang sini silakan. Jangankan itu, besok ada yang lebih murah, 2,5 juta. Tapi jangan protes ketika yang datang anaknya sapi. Sama-sama sapinya kan gitu. Iya, kepingin korban kok, ya cari yang lebih baik. Nggak mampu yang lebih gede, ya berarti yang agak tinggi sedikit kan gitu. Kemudian jangan berharap yang korban kira-kira nanti dikasih berapa ya, berapa kilo ya. Nah ini mau korban atau mau jagal kamu? Iya. Jadi kalau korban ya ikhlas. Walau kita diperbolehkan makan daging korban boleh, tapi jangan berharap untuk kembaliannya. Kalau dikasih panitia boleh, 1 kilo wajar, 2 kilo wajar, ya 5 kilo sembelih sendiri, kan gitu. Masa daging korban kemudian dibagi 5 kilo langsung, yang lain dapat apanya? Namanya kurban itu harus lepas, sudah kita kurbankan harta kita. No, ini loh kurban saya, supaya kita lebih baik. Kurban yang diterima adalah la yatakabbalullah illal muttaqin. Tidak akan diterima amal-amal kita kecuali orang yang pasrah kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah. Udah urusan Allah sudah itu. Nah, itu diantaranya Bapak untuk sebagai tambahan bagi kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ar-rajulu, apabila baik seorang salatnya, fa'atamma maka sempurna rukuknya, orang itu akan dipandang baik salatnya, maka kelihatan rukuknya lebih sempurna, wa sujuda, dan sujudnya lebih sempurna, enggak buru-buru. Ya, ada salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu enggak sempurna itu, ya. Itu namanya orang lagi kesurupan. Tapi memang ada kayak gitu. Kalau orang ngerti, dulu itu Ibnu Abbas sholat kayak gitu karena apa? Mengecoh terhadap iblis biar nggak goda, sholatnya dipercepat. Loh, kalau kita nggak dipercepat aja dia digoda, apalagi dipercepat. Iya, masya Allah itu. Jadi sholat itu dilihat rukuk sujudnya. Qalatis sholah, maka berkata sholat, hafidhakallah, ya, semoga Allah memeliharamu, kama hafidtani, seperti kamu menjaga aku, memeliharaku. Sholat nanti akan bisa bicara, menemui kita, itu menemui kita. Faturfa'u, ya, maka diangkat sholat tersebut. Wa idza asa'as sholat, maka dan apabila meremehkan sholat, falam yutimma, dan maka tidak sempurna rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya, ya, qalatis sholah, maka berkata sholat. Yang tadi sholat sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, maka sholat akan mengatakan, semoga Allah akan menjaga kamu karena kamu telah menjaga aku. Itu sholat yang bilang. Apabila sholat sudah bilang melihat rukuknya nggak sempurna, maka sholat mengatakan, dayya'akallah, ya, semoga Allah menyia-nyiakanmu, kama dayya'atani, seperti engkau menyia-nyiakan aku, katanya. Fatulafun, maka kemudian dilipat, kama yulafus sauba, seperti melipat baju, al kholaku, yang lapuk, ya. Fayut robu, maka dipukulkan biha, dengan baju tersebut, wajah, kepada wajahnya. Jadi sholat kita yang tadi kita nggak boleh meninggalkan sholat, sekarang sholat
apabila kita sholat sampai kita ini sholatnya hanya gerakan-gerakan, tidak menyempurnakan rukuk kita, tumak nina kita, sujud kita, ya, apabila kita memperhatikan, sholat akan mendoakan semoga Allah akan menjagamu. Apabila tidak, maka sholat tersebut akan dilipat. Siapa yang melipat? Malaikat diperintah oleh Allah seperti melipat baju yang usang. Ya, lantas setelah dilipat baju tersebut, yakni sholat berupa baju ini, dipukulkan ke muka daripada orang yang melalaikan sholat. Ya, kalau kita sering sholat, dicoba besok cari baju yang usang, kira-kira dipukul sakit enggak gitu. Ya, nanti yang mukul malaikat. Sebelum malaikat mukul, lebih baik dipukul sendiri. Caranya mukul sendiri bagaimana? Yakni menghindari untuk rukuk tidak sempurna, sujud tidak sempurna. Makanya supaya sempurna, kita diajarin yang sederhana, baca, yaitu subhanallahi rabbil azimi wa bihamdi. Kita cukup dengan 3 kali. Itu termasuk tumak nina. Anteng sedikit, sujud juga gitu, ya, duduk dengan sujud, duduk di antara 2 sujud juga gitu. Jangan buru-buru itu. Kalau sudah kayak gitu, insya Allah kita sudah mengamalkan dengan ucapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la sami'allahu liman Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kita baca dengan tenang, ya. Salat itu melatih kekhusyuan kita. Kalau nggak percaya, kalau kita kemudian lupa terhadap bacaan, hanya kita renungkan, kita batin, yakin pikiran kita kemana-mana. Itu ikhtiar kita untuk sholat kita biar khusyuk, nggak lalai. Maka bacaan sholat, bacalah. Kalau baca bacaan sholat ketika berjamaah, tolong jangan keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang sampingnya, ya Allah, berisik banget. Iya, mau sholat berjamaah jangan kenceng-kenceng, cukup suara kita yang bisa kita dengar sendiri, tetangga nggak dengar gitu loh. Ya, nggak usah kita kemudian, kalau kita sengaja dengan mengeraskan bacaan mengganggu samping kiri kanan kita, maka nggak sah sholat kita, haram. Hati-hati, ya, bacaan sholat jangan sampai kemudian, dan juga nggak boleh kita itu kemudian membatin bacaan, dibatin sambil merem, yakin sujud ketinggalan, ngantuk jadinya, yakin. Makanya jangan merem terus juga makruh, ya. Makanya pandangan ke tempat sujud. Inilah ada untuk menjaga kekhusyuan di dalam sholat kita secara syariat. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Iya. 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 Nah, itu cara menolaknya gini, laknat ini. Iya. Iya. Ya. Itulah hal-hal yang kayak gitu, mohon maaf, karena tidak mencerminkan akhlak baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolak dengan mohon maaf, ya saya nggak punya. Waduh, ya kamu cari-cari utang-utang kayak, masa cucu Rasulullah kemudian nyusahin orang? Rasulullah itu nggak pernah nyusahin orang. Kalau tahu cucu Rasulullah, mohon maaf Bapak kalau tahu cucu Rasulullah, ya, justru lebih senang memberi daripada meminta, lebih senang menolong daripada dia nyusahin orang untuk nyuruh hutang. Makanya sekarang terjadi kayak gitu karena apa? Mohon maaf, semuanya Allah yang membuka. Karena ini sudah mengotori daripada baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nolaknya ya kita mohon maaf, nggak ada. Ya. Waduh, yang biasanya kalau ngomong gitu, masa kamu nggak ada simpenan? Nggak ada. Ya utang-utang kayak ngono.
Kalau nggak percaya Pak, karena yang ngomong sudah kebiasaan digituin. Iya, iya. Tapi sekarang kita sudah ngerti, karena diajarin oleh guru. Kamu nggak boleh benci, tapi apabila nggak cocok, ya tolong dikasih tahu. Kalau enggak, ya ditinggalkan. Tinggalkan. Mohon maaf. Itu sampai lebih dari itu. Iya. Saya nggak cerita tentang diri saya. Sudah sering gitu loh. Sudah sering. Ketika terakhir didatangi 4 orang dari Cianjur, dari Bekasi, dari Bogor, dari mana itu? Kok bisa datang bersamaan? Dari mana itu? Dari Gresik. Habis haul. Iya. Oh, silaturahim. Yang satu pura-pura majedub. Pasti kalau datang rombongan yang satu majedub. Pura-pura. Wah, ini baunya Kiai Hamid ini. Enggak usah kayak gitu. Di sini enggak ada Kiai Hamid tak gituin. Enggak usah kayak gitu. Sudah kebal aku, tangan ono. Sudah kebal. Akhirnya dia terus ngomong-ngomong minta sumbangan mau ngadakan maulid. Saya kurang 1 maulid. Saya bilang, ente minta 2 juta maulid, mohon maaf. Saya 1 minggu besok saya akan maulidan. Ente cucu Rasulullah ngumbang saya maulid berapa? Saya dimintain, saya mintain sumbangan. Akhirnya dia diem. Yang satu ngomong, maafin Tat, ya nggak maafin. Itu memang sekarang lagi gini, lagi galau. Waduh, ini kan sudah ngerusak dari mana? Ini mohon maaf, karena kita itu, ya cerminan kita ya baginda Sayyidina Muhammad. Kita disuruh Rasulullah untuk mencintai. Wa hubbi ahli baiti. Bukan mengikuti. Karena dia tuh nggak cocok, nggak sesuai syariat, ya jangan diikutin. Itu akhirnya semuanya, masya Allah, terbuka, Pak, terbuka semuanya. Wallahu a'lam. Kita nggak ngerti, makanya kita takut, nggak ngerti. Udah urusan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, kita jangan ikut-ikutan, nanti khawatir menjadi fitnah bagi kita. Ya, gitu. Mungkin ada lagi, monggo. Nggak ada. Ya. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting, mohon maaf, ya tetap istiqomah. Untuk apa? Ngaji. Untuk apa? Sholat berjamaah, dijaga gitu aja. Kalau dengan ngaji kita akan mengingatkan, ya kayak gini-gini akhirnya, oh ada tambahan ilmu, oh kayak gini, ya nggak gampang kita menjadi kurban orang-orang yang kadang-kadang kurang jelas itu loh. Karena apa? Bukan berarti kemudian kita takut nanti kamu akan dilaknat oleh, lah nyusahin orang kok melaknat. Iya, justru orang yang tenang itulah yang hati-hati, nggak boleh ya kayak gitu-gitulah. Tapi mudah-mudahan kita semuanya, kita bersama-sama dalam hati berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jama'na hadha jama'an mubarakatan wa anta jama'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keberkahan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, kelebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.